The Great Dragon Arai melingkar dan berubah menjadi penggiling daging raksasa. Di dalam barisan besar, hujan darah dan mayat-mayat yang hancur beterbangan. Banyak celah terbuka saat pasukan ras iblis dilepaskan dari Arai besar dan diserahkan kepada pasukan di belakang mereka. Dari pasukan Star Boundary 55, hanya setengah dari mereka yang bertanggung jawab atas Arai naga besar. Jadi apa yang setengah lainnya lakukan? Secara alami, mereka mengepung Great Dragon Arai dan menunggu musuh bergegas keluar sebelum menyerang. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh Seven Mist Sea sejak lama. Satu persatu, pasukan Demon Rache muncul dari Great Dragon Arai. Tekanan pada Great Dragon Arai sangat berkurang, dan naga raksasa yang berada di ambang kehancuran berangsur-angsur menjadi stabil. Naga raksasa dan banyak tentara yang menjaga di luar mulai membantai ras iblis yang menyerang dengan cara yang efisien dan aman. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya pasukan besar Star Boundary dan Demon Territory benar-benar bertabrakan. 20 tahun yang lalu, ketika The World Passage dibuka untuk pertama kalinya, semua orang di Star Boundary tertangkap basah dan tanah air mereka diserang. Banyak pembudidaya dari berbagai sekte besar di wilayah barat runtuh pada kontak pertama, kehilangan sebagian besar wilayah mereka. Setelah itu, meskipun Star Boundary dengan cepat mencoba menghentikan perlawanan yang efektif, sulit bagi mereka untuk melawan moral ras iblis dan terpaksa mundur. Pada saat yang paling kritis, seluruh wilayah barat hampir sepenuhnya hilang, dan pasukan Star Boundary mundur sampai ke tempat di mana wilayah barat dan wilayah selatan bertemu. Jika bukan karena pentingnya pertempuran benua surga abadi dan fakta bahwa Saint Demon telah memanggil semua Half Saint kembali ke wilayah iblis, akan sulit bagi Star Boundary untuk menarik napas. Kemudian, Yang Kai kembali dari wilayah iblis dan menyegel jalan antara dua dunia, menyebabkan pasukan ras iblis yang tersisa di Star Boundary menjadi terisolasi dan tak berdaya. Setelah lebih dari 20 tahun, lorong antara dua dunia terbuka lagi, dan pasukan ras iblis menyerbu masuk. Meskipun Star Boundary tidak sepenuhnya siap, ini bukan pertama kalinya mereka lengah. Tentara Star Boundary 55 telah berkumpul di sini. Hampir setengah dari pasukan Star Boundary bertabrakan dengan penjajah lainnya. Ras iblis menderita banyak korban, dan menderita kerugian besar. Meskipun masih ada aliran kekuatan Demon Rache yang keluar dari lubang hitam untuk mengisi kembali kekuatan mereka yang hilang, itu tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari penurunan Demon Rache. Di bawah dukungan ganda dari teknik rantai kehidupan dan nafsu darah, setiap pembudidaya mampu menampilkan kekuatan yang lebih besar dari biasanya. Naga raksasa itu terus-menerus mengitari dua World's Passage, dan setiap kali mereka melakukannya, pembudidaya Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi debu. Begitu Li Wei menemukan bahwa Arai Roh telah melebihi kapasitasnya, dia akan memerintahkan pengawalnya untuk mengibarkan bendera mereka dan membuka celah untuk mengurangi tekanan. Pada saat ini, berbagai pasukan Star Boundary saling terkait erat, membentuk satu kesatuan saat mereka mulai membantai ras alien yang dikelilingi oleh demoniki. Situasinya sangat bagus. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, tidak peduli berapa banyak iblis yang datang dari lintasan dua dunia, mereka semua akan musnah. Di dalam Great Arai, semua mata pembudidaya dipenuhi dengan haus darah dan kegembiraan. Li Wuyi, di sisi lain, merasakan sedikit kegelisahan. Ras iblis bukanlah orang bodoh. Jadi bagaimana mereka bisa tetap tidak takut meskipun mereka tahu situasinya tidak baik? Meskipun mereka berani dan tak kenal takut, mereka tidak akan membuat pengorbanan yang tidak berarti. Terlebih lagi, kali ini wilayah iblis yang telah mengambil inisiatif untuk membuka gerbang antara dua dunia. 10 Saint Demon telah datang ke Star Boundary, jadi mereka pasti memiliki semacam skema. Namun, Li Wuyi tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Saint Demon. Hanya Kaisar Agung yang bisa menghentikan skema Demon Science. Di medan perang ini, dia hanya bisa memimpin pasukan besar untuk membunuh lebih banyak musuh dan memusnahkan lebih banyak Demon Rache untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi kemenangan perang antara dua dunia. Menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Hati Li Wuyi setenang air yang tenang saat dia berdiri di tengah barisan besar, mengambil alih situasi keseluruhan. Di tenggara lintasan dua dunia, Six Stem Army sedang bertahan. 300.000 tentara yang kuat berada dalam kekuatan penuh. Semangat mereka tinggi saat mereka mengepalkan tangan dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Yao Xi duduk di tengah pasukan, terus-menerus mengirimkan pengintai dari garnisun elang untuk melihat situasi di depannya, memungkinkan dia untuk segera memahami situasi. Setelah mengetahui bahwa Star Boundary memiliki keunggulan mutlak, Yao Xi tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Tidak seperti Yang Kai, yang hampir tidak pernah berpartisipasi dalam perang sebelumnya antara dua dunia. Yao Xi telah bertarung dengan Demon Rache selama beberapa tahun dan tahu betapa sulit dan ganasnya Demon Rache itu. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi pertempuran yang sulit.
Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pihaknya akan berada di atas angin. Sama seperti kegelisahan Li Wuyi, Yao Xi juga mencium aroma konspirasi. Tetapi bahkan Li Wuyi tidak dapat melihat sesuatu yang mencurigakan. Jadi bagaimana mungkin Yao Xi? Tepat saat dia mengerutkan kening dalam kontemplasi, seorang penjaga datang untuk melaporkan. Melapor kepada Tuan. Kepala Garnisun Oxilei meminta audiensi. Di ketentaraan, aturan militer sangat ketat, terutama ketika Yang Kai tidak ada dan Yao Xi bertanggung jawab atas Six Stem Army. Ini adalah awal dari perang antara dua dunia. Jadi jika Si Lei ingin melihatnya, dia harus melalui laporan orang lain. Jika Yang Kai ada di sini, Si Lei pasti sudah datang. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Ketika Yao Xi mendengar ini, alisnya berkerut. Dia tidak tahu mengapa Si Lei datang ke sini alih-alih menjaga garnisun sapinya. Tetapi dia takut dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Jadi dia mengangguk dan berkata, biarkan dia datang. Penjaga itu mengangguk dan mundur. Tidak lama kemudian, Si Lei masuk dan menangkupkan tinjunya. Salam, Tuan. Yao Xi mengangguk. Ada apa? Si Lei memukul bibirnya dan tersenyum. Menggosokkan kedua tangannya sambil berkata, Tuan, seperti ini. Saya mendengar dari anak-anak kecil bahwa tentara lain telah berjuang seperti orang gila. Saya hanya ingin bertanya kapan kita akan bergabung dalam pertempuran. Itu bukan ide yang baik untuk menunggu di sini selamanya. Mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Pertempuran pertama Six Stem Army. Garnisun sapiku bersedia menjadi garda depan. Kami pasti akan menunjukkan kekuatan Six Stem Army. Yao Xi menatapnya dengan pandangan kesal dan berkata, saat waktunya bertarung, apa terburu-buru? Berbagai kepala garnisun tidak tahu apa pengaturan Laut Tujuh Kabut. Tetapi dari jauh, mereka hanya bisa melihat ras iblis berkumpul di arah naga besar. Ada juga pasukan lain yang bertarung dengan ras iblis di dekatnya. Tetapi Six Stem Army mereka masih menahan diri dan tidak bisa menahan perasaan cemas. Jika itu adalah pasukan biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi meskipun pasukan induk ke-6 baru saja dibentuk, itu sudah diakui sebagai pasukan nomor 1 di Star Boundary. Jika mereka gagal dalam pertempuran pertama ini, tidak ada yang bisa mempertahankan martabat mereka. Si Lei mengerti bahwa karena Demon Rache tidak akan datang, dia akan pergi membunuh mereka. Dia harus memimpin pasukan untuk memenggal kepala beberapa Raja Iblis. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenuhi kerja kerasnya sehari-hari? Melihat bahwa Yao Xi tidak mengizinkannya, Si Lei menggerutu. Jika Tuan ada di sini, dia pasti sudah memimpin kita untuk membunuh musuh kita. Kenapa dia tinggal di sini seperti orang bodoh? Apa katamu? Yao Xi menatapnya. Si Lei dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, tidak ada. Haha, bawahan yang rendah hati ini akan pergi. Meskipun kekuatan Yao Xi lebih rendah dari miliknya, pasukan induk ke-6 dapat dikatakan telah dibangun olehnya. Dan dia memiliki reputasi besar di ketentaraan. Di hadapan musuh yang begitu besar, bagaimana mungkin Si Lei berani menghadapinya secara langsung? Baru saja, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri dan tidak memiliki niat jahat. Melihatnya kehilangan kesabaran, Si Lei dengan cepat menyelinap pergi. Bajingan, Yao Xi berteriak dengan marah saat dia menoleh ke Yang Xiao, kepala garnisun tentara pusat, dan memerintahkan, awasi dia. Jika dia berani meninggalkan posnya lagi, potong kepalanya. Yang Xiao menurunkan matanya dan dengan patuh menjawab, ya. Dia tahu bahwa ini hanya kata-kata yang diucapkan karena marah. Setiap pembudidaya alam kaisar di Six Stem Army adalah harta karun. Jadi bagaimana Yao Xi bisa tega membunuh mereka? Setelah berinteraksi dengan Yao Xi begitu lama, semua orang tahu bahwa dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Tidak berpura-pura sebagai putra Kaisar Agung. Yang Sue menahan tawanya dan berkata, Tuan tidak perlu marah. Keinginan Tuan Si Lei untuk berkontribusi adalah hal yang wajar. Akan selalu ada saatnya Six Stem Army akan membunuh musuh. Secerdas dia, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa penampilan luar Yao Xi tak tergoyahkan seperti gunung? Pada kenyataannya, dia cukup cemas. Ini adalah pertempuran awal kedua di bagian dua dunia. Dan dengan reputasi besar Six Stem Army, wajar bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Sayangnya, mereka datang terlambat dan tidak dapat berpartisipasi dalam pengaturan Great Dragon Arai, sehingga mereka hanya bisa menunggu di luar Great Arai. Namun, setelah menunggu lama, pasukan lain sudah mulai bertarung dengan Demon Rache. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bergegas keluar dari arah di mana Six Stem Army ditempatkan. Itu benar-benar sepi seperti salju. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, bagaimana mereka bisa membunuh Demon Rache? Si Lei ingin sekali memberikan kontribusi. Begitu pula Yao Xi. Kata-kata Yang Sue tampaknya menjadi alasan bagi Si Lei. Tetapi pada kenyataannya,
Dia diam-diam mencoba membujuk Yao Xi. Saat berbicara, ekspresi Yao Xi tiba-tiba berubah saat dia berdiri dan melihat ke depan. Hanya untuk melihat tubuh naga raksasa di kejauhan. Arai besar samar-samar terbuka ke arah Six Stem Army. Dan dari pembukaan itu, sebuah jumlah tentara Demon Rache menyerbu keluar. Yao Xi mengangkat alisnya. Senyum muncul di wajahnya yang tegang. Semakin banyak pembudidaya ras iblis bergegas keluar. Dan yang memimpin mereka adalah Raja Iblis dengan kekuatan luar biasa. Sama seperti ras iblis yang telah melarikan diri dari Arai besar. Raja Iblis ini berpikir bahwa dia akan dapat membunuh jalan kembali setelah melarikan diri. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika dia melihat ke atas, dia akan melihat Six Stem Army memblokirnya. Jalur. Lebih dari 300.000 pasang mata melotot. Raja Iblis tidak takut pada apapun. Tetapi ketika dia ditatap oleh sepasang mata ini, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Mengapa manusia ini begitu bersemangat? Lapor, salah satu pengintai garnisun elang terbang dan berlutut di depan Yao Xi sebelum menangkupkan tinjunya dan berkata, sebuah pesan telah datang dari tentara Jiazi. 600.000 tentara ras iblis akan menyerbu ke depan. Jenderal pasukan telah memerintahkan Six Stem Army untuk menghadapi musuh. Yao Xi terkekeh. 600.000. Haha. Bagus. Tuan Jenderal pasukan telah mengambilkan sepotong daging berlemak untuk kita. Meskipun Six Stem Army hanya memiliki 300.000 orang, menghadapi hampir 2 kali lipat jumlah musuh, Yao Xi tidak takut sama sekali, malah merasa agak bersemangat. Meluruskan tubuhnya, ekspresinya tegas. Dia menyatakan dengan keras, sampaikan perintahku. Kalajengking racun, sapi api, dan garnisun naga ilahi akan bertindak sebagai garda depan. Naga banjir marah, dan rubah surgawi, bunga jatuh, dan ular spiritual akan bertindak sebagai mendukung. Heavenly Phoenix akan mengambil bagian belakang. Kalian semua, makan, membunuh, menghapus. Bendera komando melambai dan genderang perang dibunyikan. Di tengah suara gemuruh, dengan pengecualian 30.000 orang dari tentara pusat dan beberapa ribu orang dari garnisun elang, 8 garnisun lainnya semuanya pindah. Momentum mereka tak terbendung. Sejak tiba di medan perang ini, Six Stem Army telah berlatih. Meskipun itu adalah awal pertempuran, tentara masih berbaris dengan tertib, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan sedikitpun. Berbagai garnisun juga dengan ketat mengikuti perintah Yao Xi dan bergegas menuju pasukan ras iblis yang baru saja keluar dari Great Dragon Arai. Meskipun ada lebih dari 600.000 iblis, setelah pertempuran sengit di dalam Arai naga besar, mereka telah menghabiskan banyak kekuatan mereka, dan setelah bergegas keluar, mereka tidak punya waktu untuk beristirahat dan berada dalam keadaan kacau. Sekarang mereka melihat Six Stem Army menyerbu ke arah mereka. Raja Iblis yang memimpin mereka semua tercengang. Tidak dapat bereaksi tepat waktu.